warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Satria dengan nomor pokok mahasiswa 2014-3708. Saya dari semester 5 regional 1 klaster 2 PTN dengan mata kuliah kewirausahaan dengan nama dasar pengambil dari Sandra Sarati. Di video saya ini saya ingin memperkenalkan proposal bisnis ternak sapi saya yang berisi daftar isi di bab pertama pendahuluan, usul latar belakang masalah, kedua tujuan dan manfaat. Bab 2 ada detail produk yang berisi proses pemeliharaan dan bahan. Kedua ada perhitungan harga pokok yang berisi rincian awal modal, harga jual dan perhitungan laba rugi. Yang ketiga ada analisis SWOT, yang keempat ada strategi pemasaran. Di bab 3 ada penutup berisi kesimpulan dan saran. Di bab 1 pendahuluan berisi latar belakang masalah, usaha ternak sapi merupakan agribisnis yang telah banyak digeluti oleh peternak Indonesia. Kegiatan usaha ternak sapi tersebut didominasi oleh peternakan rakyat. Sebagian besar kegiatan usaha peternak sapi ini diusahakan sebagai usaha sambilan. Usaha ternak sapi apabila dikelola dengan baik, ini dapat menjadi sumber penghasilan utama bagi peternak karena memberikan nilai-nilai tambahan pendapatan. Sumatera Utara merupakan salah satu sentra usaha peternakan sapi. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Sumatera Utara, mencapai 927.711 ekor sapi. Populasi ini meningkat dari jumlah tahun lalu yang hanya 899.571 ekor. Kota Binjai merupakan salah satu daerah yang banyak menyumbangkan populasi sapi. Untuk Sumatera Utara, di mana populasi ini mencapai 5.932 ekor pada tahun 2020. Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Tujuannya A. Menjadi basis peternakan budidaya sapi di daerah setempat. Yang B. Melalui budidaya sapi ini terpenuhinya kebutuhan masyarakat banyak. Yang C. Terbantunya masyarakat dalam pembelian daging sapi dengan harga yang murah dan menjadikan usaha yang memiliki waktu jangka panjang. Manfaatnya, dengan adanya budidaya sapi ini, masyarakat memiliki sapi dari hasil yang dikelolanya dan kemudian mereka mengembangkannya kembali dari hasil pembibitan dengan sistem pembagian bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk pembagian sapi. Di bab 2 ada detail produk. Detail produk berisi A. Proses pemeliharaan. Dalam proses pemeliharaan ada yang perlu diketahui. Yang pertama adalah pemilihan bibit, yang kedua penggemukan sapi, yang ketiga pemberian pakan, dan keempat kandang. Yang B ada bahan. Yang pertama sapi, yang kedua pakan, yang ketiga kandang. Kedua ada perhitungan harga pokok. A. Rincian awal modal. Untuk sapi indukan per ekornya itu harganya 15 juta. Sapi anakan per ekornya 14 juta dan kandang untuk satu paketnya 6 juta. Satu sapi seharga 14 juta. Perkembangan dalam kurun waktu 3 tahun untuk satu induk menghasilkan 2 ekor anak sapi. Harga jual satu ekor indukan dan 2 ekor anakan dalam kurun waktu 3 tahun sekitar 43 juta rupiah. Perhitungan laba dan rugi. Total penjualan satu induk sapi 15 juta dikali 2, sapi anakan 14 juta dikali 3. Total 30 juta ditambah 43 juta sama dengan 73 juta dalam kurun waktu 3 tahun. Yang ketiga ada analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Dalam usaha ternak sapi, sapi memiliki harga jual yang terus meningkat setiap tahunnya, seperti meningkatkan harga jual pada perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua ada kelemahan. Harga jual sapi biasa saja turun drastis apabila kualitas daging sapi yang kurang bagus dan sapi terjangkit penyakit. Yang ketiga peluang. Pemilik usaha sapi akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika pertumbuhan sapi yang begitu cepat meskipun umur yang begitu pendek. Yang keempat ancaman. Banyaknya pesaing yang saat ini membuat pemilik usaha sulit untuk menjual sapinya. Bab 3 penutupan. 1. Kesimpulan. Usaha ternak sapi apabila dikelola dengan baik ini dapat menjadi sumber penghasilan utama bagi peternak karena memberikan nilai tambahan pendapatan.
Dengan adanya budidaya sapi ini, masyarakat memiliki sapi dari hasil yang dikelolanya dan kemudian mereka mengembangkannya kembali dari hasil pembibitan dengan sistem pembagian bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk pembagian sapi. Yang kedua, saran penanaman rumput gajah di lahan kosong untuk ternak sapi agar mengurangi biaya pembelian pakan ternak dan juga sebagai stok makanan pada musim kemarau.